Halo investor hebat, balik lagi sama Todopedia. Nah, di video kali ini kita akan bahas saham dari salah satu perusahaan teknologi e-commerce terbesar di dunia, yaitu Amazon dengan ticker simbol AMZN. Oke? Nah, jadi gimana nih kinerjanya Amazon, kondisi fundamentalnya Amazon di tahun 2021? Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita lihat dulu dari revenue-nya Amazon. Jadi dari tahun 2016 sampai tahun 2020, Amazon ini masih terus konsisten mencetak pertumbuhan revenue. Dengan rata-rata pertumbuhannya itu sebesar hampir 30% per tahun ya teman-teman ya. Ini adalah angka yang sangat fantastis. Mengingat Amazon ini adalah perusahaan dengan valuasi atau market cap itu udah mencapai 1 triliun US dollar ya teman-teman ya. Untuk perusahaan sebesar ini, secara natural biasanya pertumbuhan revenue ini akan cenderung melambat ya teman-teman ya. Tapi Amazon ini sama sekali nggak menunjukkan tanda-tanda perlambatan dari pertumbuhan revenue-nya gitu ya. Jadi ini angka yang sangat fantastis untuk perusahaan dengan valuasi atau market cap itu udah mencapai 1 triliun. Dan fun fact-nya adalah revenue dari Amazon ini adalah yang paling besar di antara 5 perusahaan teknologi raksasa dunia, yaitu Google, Microsoft, Facebook, Apple, dan Amazon itu sendiri. Nah, revenue-nya Amazon kalau kita breakdown berdasarkan produknya, maka yang paling dominan, yang paling berkontribusi terhadap revenue-nya Amazon itu adalah dari segmen online store ya teman-teman ya. Dia menyumbang 48% dari revenue-nya Amazon. Diikuti dengan third party seller ya dengan 21,8%, terus kemudian AWS atau Amazon Web Service di 12,4%. Kemudian ada subscription service di 6,9% atau 7% ya. Kemudian ada segmen others di 6,36%. Dan yang terakhir adalah toko fisik atau physical store dengan sumbangan revenue sebesar 3,6%. Sedangkan kalau kita breakdown revenue-nya Amazon berdasarkan region, maka yang paling besar itu disumbang dari region North America atau Amerika Utara ya dengan 59,3%. Diikuti dengan internasional di luar Amerika Utara yaitu sebesar 28,2% dan yang terakhir adalah Amazon Web Service dengan 12,4%. Nah, tapi ternyata ada satu fakta yang cukup mengejutkan ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari revenue-nya itu untuk segmen Amazon Web Service atau AWS, dia memang cuma nyumbang 12,4% dari revenue-nya. Nah, tapi ternyata kalau kita breakdown operating income-nya ya, ternyata AWS ini dari segi operating income, AWS itu menyumbang 47% dari semua operating income-nya Amazon teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa dapat gambaran bahwa sebenarnya sumber cuan yang utama gitu ya, sumber laba yang utama dari Amazon itu datangnya adalah dari AWS, dari cloud computing-nya mereka. Ya, dari Amazon Web Service, bukan dari e-commerce, bukan dari toko fisik, bukan juga dari subscription gitu, tapi dari Amazon Web Service. Ya, dan di sini kita juga bisa dapat gambaran bahwa sebenarnya AWS ini adalah yang profit marginnya itu paling besar dari segmen-segmen yang lain. Artinya apa? Artinya adalah meskipun dari segi revenue AWS ini menyumbang cuma 12% ya. Nah, tapi dari sini sebenarnya kita dapat gambaran ya bahwa AWS ini segmen yang paling efisien teman-teman. Artinya pengeluaran usahanya, beban usahanya, operating expense dari AWS ini yang paling kecil. Makanya dari sini AWS itu meskipun cuma 12% di revenue, tapi dia bisa sampai 47% kontribusinya terhadap operating income. Sekarang kita lihat earnings dari Amazon. Jadi Amazon dari tahun 2016 sampai tahun 2020, Amazon ini mencetak pertumbuhan laba rata-rata itu sebesar 70%. Ini tentunya angka yang mind-blowing ya teman-teman ya. Ini angka yang sangat fantastis, jauh banget di atas rata-rata dari pertumbuhan saham-saham teknologi. Tapi meskipun begitu, ada satu drawback-nya teman-teman ya, yaitu adalah net profit marginnya yang rendah banget, cuma 6,4%. Yang artinya Amazon ini adalah bisnis yang lumayan nggak efisien ya teman-teman. Pengeluarannya itu besar banget. Makanya net profit marginnya itu cuma 6% dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan teknologi lain ya yang 5 raksasa teknologi itu, Amazon ini bisa dibilang net profit marginnya itu kalahnya jauh banget dibandingkan raksasa-raksasa teknologi yang lain. Next kita ke balance sheet. Dari segi balance sheet, Amazon ini cukup bagus dan cukup sehat ya teman-teman ya. Dan dari sini, dari balance sheet Amazon, kita bisa dapatkan beberapa rasio untuk kita bisa nilai fundamentalnya Amazon dari segi balance sheet itu seperti apa. Yang pertama, dari segi return on equity itu sebesar 26%, yang artinya profitabilitasnya Amazon ini cukup bagus. Ya, berikutnya kita juga bisa dapat untuk debt to equity ratio dari Amazon itu adalah 30,8%. Oke, yang artinya adalah hutangnya Amazon itu cuma 30% dari ekuitas yang dipunyai Amazon. Ya. Next, kita punya current ratio sebesar 105,2%, yang artinya adalah aset lancarnya itu cukup untuk membayar liabilitas jangka pendeknya Amazon. Ya. Jadi intinya dari segi likuiditas Amazon ini cukup bagus. Oke. Next, untuk cash ratio. Nah, ini yang gue kasih tanda merah ya teman-teman ya. Karena cash ratio atau kas dan setara kas dibanding dengan liabilitas jangka pendek, ternyata kas dan setara kasnya Amazon ini cuma sekitar 30% dari semua liabilitas jangka pendeknya Amazon. Ya. Dan yang terakhir, rasio likuiditas yang terakhir dari segi cash to debt atau kas dan setara kas dibandingkan dengan hutangnya Amazon itu adalah 107%. Yang mana artinya adalah kas dan setara kasnya Amazon ini cukup untuk bayar semua hutang-hutangnya Amazon. Next kita ke cash flow statement atau laporan arus kas. Nah sebenarnya kalau dari segi arus kas, Amazon di kuartal pertama 2021 itu sebenarnya arus kasnya minus ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya adalah kas dan setara kasnya Amazon di kuartal pertama tahun 2021 itu berkurang ya. Nah tapi meskipun begitu, kalau kita lihat lagi lebih detail di bagian investing activities ya sama financing activities, kita bisa lihat di sini bahwa Amazon itu masih terus aktif untuk melakukan investasi. Dia banyak ngeluarin duit untuk capital expenditure atau belanja modal. Selain itu dia juga banyak ngeluarin duit untuk membeli marketable securities. Ya, marketable securities itu apa? Marketable securities itu adalah investasi yang cenderung liquid ya teman-teman ya, kayak deposito atau obligasi. Jadi mereka masih aktif untuk melakukan investasi. Selain itu, untuk financing activities, di sini menunjukkan bahwa Amazon ini juga masih terus bertanggung jawab dalam membayar hutang-hutangnya. Ya, jadi dari segi cash flow, meskipun uang kasnya Amazon itu berkurang di kuartal pertama tahun 2021, ya meskipun berkurang, tapi ini menunjukkan bahwa Amazon itu masih terus komitmen untuk ngembangin bisnisnya. Dan kalau kita lihat free cash flow-nya Amazon dari tahun 2016 sampai tahun 2020, di sini kita bisa lihat bahwa Amazon ini masih terus mencetak pertumbuhan free cash flow dengan rata-rata pertumbuhan itu sebesar 27,8% per tahun. Nah buat teman-teman yang nggak tahu free cash flow itu apa sih? Nah free cash flow itu adalah arus kas bebas. Ya arus kas bebas ini cara hitungnya itu adalah cash flow dari kegiatan operasi terus dikurangi dengan belanja modal atau capital expenditure. Ya, nah free cash flow ini maksudnya adalah arus kas yang bebas dipakai untuk ngembangin usahanya si perusahaan. Gitu ya, ngembangin bisnisnya ini dalam hal apa? Dalam hal pertama tuh bisa bentuk bayar utang. Ya kan kalau utangnya banyak artinya perusahaan itu susah bertumbuh ya kan. Nah, makanya free cash flow itu dipakai untuk salah satunya adalah bayar utang. Terus selain itu juga bisa dipakai untuk bayar dividen. Terus yang ketiga bisa juga dipakai untuk akuisisi perusahaan anak. Dan yang terakhir bisa dipakai untuk buyback saham. Ya, cuman karena Amazon ini nggak bayar dividen, dia nggak bagi dividen, maka free cash flow-nya Amazon itu bisa dipakai untuk bayar utang, akuisisi perusahaan, sama yang terakhir itu adalah buyback sahamnya. Berikutnya kita ke valuasinya Amazon. Jadi Amazon per video ini dibuat, Amazon ini ada di harga $3.401,46. Dan di harga ini Amazon itu berada di price to sales 3,53 kali. Ya, ini adalah price to sales yang cukup bagus dan cukup murah ya teman-teman ya, 3,5. Ya, biasanya standar price to sales itu adalah sekitar 8 sampai 10 kali. Jadi dengan price to sales di 3,5 kali, ini adalah price to sales yang sangat murah. Nah, tapi kebalikannya dengan price to earning. Price to earningnya justru udah over value. Ya,
price to earning yang ideal untuk sektor teknologi itu ada di kisaran 20 sampai 30 kali. Ya, itu price to earning ratio yang ideal tuh di kisaran segitu. Di atas itu adalah udah kemahalan. Ya, udah kemahalan. Apalagi 55 kali ini udah sangat over value teman-teman ya. Terus juga dari price to free cash flow ini juga udah kemahalan. Ya, standarnya sama, free cash flow sama price to earning itu sama, 20 sampai 30 kali. Di atas itu biasanya udah cenderung lebih mahal. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa Amazon itu udah over value. Nah, berikutnya kita akan cari tahu berapa sih nilai intrinsik dari saham Amazon. Ya, harga wajarnya itu berapa. Oke. Nah, di sini kita akan pakai metode discounted cash flow, di mana kita menghitung harga wajarnya dari Amazon itu berdasarkan semua free cash flow yang akan di-generate sama Amazon dalam 5 tahun ke depan, plus juga berapa sih nilainya Amazon, kira-kira valuasinya Amazon nanti ketika kita mau jual sahamnya Amazon gitu ya. Jadi semua cash flow yang akan kita dapat di masa depan ditambah dengan nilai jualnya si saham Amazon di masa depan, itu kemudian kita tarik ke masa kini dan kita cari tahu nilainya itu berapa. Nah, kemudian semua nilai-nilai yang sudah kita tarik ke masa kini atau present value itu semuanya itu kita totalin, dan dari situ kita bisa dapat kira-kira harga wajarnya si Amazon itu berapa. Nah, di sini kita akan pakai untuk growth rate-nya Amazon itu adalah sebesar 17,8%. Nah, 17,8 ini dapat dari mana? Ini dapat dari pertumbuhan free cash flow-nya Amazon yang tadi sebesar 27,8%. Terus kita kurangi dengan 10%. Nah, kenapa dikurangi dengan 10%? Nah, ini sebenarnya dengan anggapan bahwa free cash flow-nya Amazon, pertumbuhannya itu ke depannya akan melambat ya teman-teman. Kita asumsikan bahwa pertumbuhannya akan melambat. Jadi kita pakai pendekatan yang cukup konservatif di sini ya. Nah, terus berikutnya kita akan pakai discount rate atau berapa sih return yang kita inginkan dari saham Amazon itu adalah sebesar 15% per tahun. Oke. Dan untuk terminal price to free cash flow ya. Apa itu terminal price to free cash flow? Itu adalah berapa sih kira-kira price to free cash flow di masa depan ketika kita nanti mau jual sahamnya. Ya, nah terminal price to free cash flow ini akan menentukan berapa sih perkiraan harga jual dari saham Amazon ini di masa depan. Nah, untuk price to free cash flow terminalnya ini kan kita pakai 20 kali. Ya, yang mana ini menunjukkan bahwa ya nilai wajarnya si Amazon berdasarkan price to free cash flow itu adalah di angka 20 kali. Nah, dari metode discounted cash flow ini kita bisa dapat bahwa intrinsic value dari Amazon itu sebenarnya adalah di angka $1.652. Ya, jadi nilai wajarnya Amazon itu ada di $1.652. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa Amazon ini bukan cuma over value doang, tapi over value banget ya teman-teman ya. Nilai wajarnya itu setengahnya dari nilai yang sekarang, dari harga Amazon yang sekarang. Jadi harga Amazon yang sekarang itu udah 2 kali lipat dari harga wajarnya Amazon. Nah, sekarang kita ke analisa teknikalnya. Nah, Amazon ini dari sekitar bulan Agustus 2020 sampai sekarang ini Amazon ini masih bergerak sideways ya teman-teman ya. Dari range 2870 sampai di sekitar 3550. Jadi dia sideways tuh, zigzag di antara 2870 sampai 3550. Ya, dan sekarang Amazon ini ada di 3401. Ya. Nah, support berikutnya Amazon, kalau misalkan Senin besok Amazon turun, maka support berikutnya itu ada di kisaran angka 3230. Di mana di situ ada MA100 dan MA200. Ya, jadi dia akan nguji support di MA100 dan MA200 di kisaran angka 3230. Kalau misalkan Amazon ini berhasil breakdown dari support 3230, maka support berikutnya akan nahan Amazon itu adalah di 3070. Oke? Dan kalau ternyata breakdown lagi dari 3070, Amazon ini akan jatuh sampai ke support 2870. Di mana di situ adalah support kuat untuk trend sideways-nya Amazon selama beberapa bulan terakhir. Nah, tapi kalau besok Senin Amazon ini berhasil naik, maka Amazon akan menguji resisten di angka 3550 ya, di mana di situ ada all time high-nya Amazon. Ya, kalau misalkan Amazon gagal lagi tembus dari 3550, maka Amazon masih akan terus lanjut trend sideways-nya. Dan kalau kita buat summary dari fundamentalnya saham Amazon,
saham Amazon ini masih sangat profitable. Masih terus mencetak revenue yang gede ya. Masih juga mencetak laba yang cukup oke. Dan juga masih terus mencetak free cash flow yang jumlahnya cukup besar. Terus dari segi growth, Amazon ini juga masih terus mencetak pertumbuhan revenue, pertumbuhan laba, dan pertumbuhan free cash flow dengan tingkat pertumbuhan yang sangat fantastis. Terus berikutnya dari segi kesehatan perusahaan, Amazon ini dari segi balance sheet ya ini masih bagus banget. Ya, semua uang yang dia punya, semua aset, semua kas dan setara kas itu semuanya cukup untuk bayar hutangnya. Ya, terus juga dari segi cash flow statement, Amazon ini juga masih terus komitmen dalam ngembangin bisnisnya dan itu kelihatan dari uang yang dipakai untuk investasi sama uang yang dipakai untuk financing itu masih cukup besar. Yang artinya Amazon ini masih terus konsisten melakukan investasi, terus juga dia masih bertanggung jawab dalam bayar hutangnya. Nah, tapi sayangnya dari segi valuasi Amazon ini udah kemahalan. Ya, harga Amazon yang sekarang itu udah 2 kali lipat dari harga wajarnya. Nah, jadi meskipun Amazon ini dari segi fundamental dia bagus banget, tapi dari segi valuasi Amazon ini udah enggak banget. Ya, udah enggak banget. Yang artinya gue pribadi akan tunggu sampai Amazon ini dia koreksi sampai ke kisaran harga wajarnya. Nah, di situ baru gue akan pertimbangin untuk beli saham Amazon untuk investasi jangka panjang. Nah, terus gimana prospek Amazon ke depannya? Nah, menurut pandangan gue, Amazon ini masih punya prospek yang sangat cerah ke depannya dan punya potensi growth yang cukup besar meskipun Amazon ini valuasinya udah sampai 1 triliun US dollar. Ya, jadi gue tetap yakin bahwa Amazon ini masih punya potensi growth yang bagus banget ke depannya dengan segmen e-commerce sama Amazon Web Service yang akan jadi penggerak utama dari revenue-nya Amazon. Nah, kenapa 2 segmen itu? Nah, jadi menurut gue kayak gini ya. Kita sekarang lagi ada di masa pandemi ya, yang mana itu membatasi kita untuk pergi ke toko-toko fisik. Dan jadinya kita lebih cenderung belanja itu di toko online ya. Dan gue rasa setelah pandemi nanti, kebiasaan untuk belanja di toko online itu udah jadi mendarah daging dalam diri kebanyakan orang. Gitu ya, udah mendarah daging. Orang jadinya ya males juga gitu kan, udah kebiasa belanja di toko online, orang jadinya cenderung akan lebih males untuk pergi ke toko fisik. Ya, jadi segmen toko online atau segmen online store dari Amazon, ya yang mana ini adalah segmen signature segmen dari Amazon ini masih punya prospek yang cerah. Sementara untuk AWS ini juga punya prospek yang cerah ke depannya. Ya, kenapa? Karena AWS ini ternyata service dari cloud computingnya AWS ini ternyata udah mencakup hampir seluruh aspek dalam dunia IT. Bahkan gak cuma dunia IT doang, dari seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, kita bisa lihat di sini. Service-servicenya tuh banyak banget, mulai dari advertising, marketing, financial service, media dan entertainment, bahkan ada game juga. Gitu ya. Terus juga dari segi produk ini juga udah banyak banget, udah bermacam-macam produknya dari AWS. Ya, dan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin bergantungnya manusia terhadap teknologi ke depannya, ya, maka cloud computing ini juga akan semakin dibutuhkan manusia. Oke? Dan bagusnya adalah AWS ini adalah salah satu pemain utama dalam dunia bisnis cloud computing. Oke investor hebat, itu dia pembahasan untuk saham Amazon. Nah, kedepannya channel Todopedia ini akan lebih banyak lagi ngebahas saham-saham dari sektor teknologi yang ada di luar negeri, terutama yang ada di Amerika. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih punya usul atau punya request mau bahas saham apa yang ada di luar negeri dari sektor teknologi, ya, itu silahkan tulis di kolom komentar. Mau bahas saham apa, mau request untuk bahas saham apa, analisa saham apa, gitu ya. Yang tentunya yang diprioritaskan itu adalah saham teknologi dari luar negeri, terutama yang ada di Amerika. Itu yang akan jadi prioritas utama. Untuk saham non-teknologi yang ada di luar negeri, atau saham teknologi di dalam negeri, atau saham non-teknologi di dalam negeri, itu juga akan dipertimbangkan, tapi tentunya bukan jadi prioritas yang utama. Oke teman-teman, nah nanti saham-saham yang dapat banyak request itu yang akan diprioritaskan untuk dibuatin video analisanya.
Oke investor hebat, sekian dulu videonya. Nah sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini sifatnya cuman analisa. Ya, jadi keputusan itu sepenuhnya di tangan teman-teman. Dan gue nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang kalian dapatkan. Oke? Nah jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu ngebantu banget untuk ngembangin channel Todopedia. Oke teman-teman, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.